Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Aditya Magister Komputer dengan ID 43 NIDN 02 14 12 9103. Asal institusi saya dari Universitas PGRI Selampari. Di sini saya ingin memberikan video tugas terakhir dalam pekerti batch 4 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Bengkulu. Dan juga saya tidak lupa ingin memberikan banyak ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara Universitas Negeri Bengkulu yang telah menyelenggarakan pekerti batch 4 ini, di mana kami telah banyak mendapatkan pengalaman serta motivasi, kritik dan saran agar kami bisa lebih baik lagi sebagai dosen dan tenaga pendidik. Mungkin ini tugas terakhir dari kami untuk melengkapi dari rangkaian-rangkaian tugas-tugas yang telah banyak kami selesaikan. Dan berikut video terakhir, real teaching dan tugas terakhir yang ingin saya berikan sebagai bentuk tugas terakhir yang harus kami selesaikan. Demikian video ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabarnya siang hari ini semuanya? Baik. Kurang semangat kok suaranya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Oke. Jadi pada pertemuan kedua ini, Pak ingin menjelaskan tentang manfaat komputer dalam berbagai bidang dan pemahaman tentang software, hardware, dan firmware dan sistem operasi. Ya. Teman-teman sudah ada yang familiar belum dengan kata-kata yang Pak tampilin ini? Software, hardware, sistem operasi, firmware, sudah familiar atau belum tahu sama sekali? Sudah sekalian sudah tahu ya? Baik, sebelum kita masuk materi, sekarang Pak beri waktu untuk presensi. Ya, sekarang boleh keluarin HP-nya, buat presensi untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman boleh absen sekarang. Pak kasih waktu selama hitungan 10 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah absen semua? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, untuk CPMK-nya di sini kita akan membahas tentang mahasiswa mampu menjelaskan manfaat komputer dalam berbagai bidang, ya. Dia juga mampu menjelaskan tentang pengertian software, hardware, firmware, dan juga pemanfaatan komputer serta pengetahuan tentang apa itu sistem operasi, ya. Jadi ada beberapa di sini kriterianya juga ketepatan, penguasaan materi, ya, dan juga sistematikanya nanti proses pembelajaran kita seperti apa. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, ya, jadi Pak ingin sedikit memberikan player, ya. Jadi apa itu fungsi dari aplikasi komputer dan apa manfaatnya, ya. Jadi aplikasi komputer ini adalah sebuah program yang membantu kita menyelesaikan tugas tertentu dengan komputer, ya. Sebelum Pak masuk deh, siapa yang tahu udah paham apa aja mungkin contohnya dari aplikasi komputer itu? Ada yang tahu nggak? Sebelum Pak masuk materi, siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Belum tahu ya? Belum ada yang tahu ya? Oke, mungkin kita setelah masuk ke materi mungkin baru ada gambarannya ya seperti apa, ya. Oke, jadi apa sih itu komputer? Ya, jadi komputer ini adalah perangkat elektronik, ya, yang digunakan untuk menerima dan mengolah, menyimpan
dan juga untuk menampilkan data atau informasi ya. Jadi komputer ini juga bekerja berdasarkan instruksi atau program yang diberikan oleh pengguna ya. Sekarang makanya di sini siapa teman-teman yang sering dalam kesehariannya menggunakan komputer? Boleh tunjukkan yang sering menggunakan komputer atau laptop? Ada? Atau belum pernah sama sekali menggunakan komputer? Sudah, Pak. Sudah ya? Tunjuk tangan kalau sudah. Ya, berarti ada. Berarti nggak berat menjelasinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada nggak familiar dengan komputer, berarti penjelasannya lebih dalam lagi. Jadi kalau teman-teman di sini sudah paham, sudah sering menggunakan komputer, harusnya lebih mudah untuk mengikuti ya. Oke. Selanjutnya, apa itu aplikasi komputer? Boleh ada yang tahu nggak aplikasi komputer itu apa? Menurut pemahamannya aja. Gak usah baca itu slide-nya. Rizky mungkin? Ya, apa lagi? Aplikasi komputer itu seperti Ya. Microsoft Word, Excel, Ya. Chrome, itu software apa? Dan lain-lain. Software-nya ya. Jadi itu bagian dari aplikasi komputer itu kalau kayak Word itu bagian di pengetikan ya, seperti itu ya. Jadi benar yang kata saudara Rizky yang jelaskan tadi, nanti itu udah beberapa contoh yang sering kita gunakan dalam sehari-hari ya. Jadi aplikasi komputer itu dalam penjelasannya dan pengertiannya adalah perangkat lunak ya atau software yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu di komputer. Aplikasi ini juga berjalan di atas sistem operasi dan memanfaatkan sumber daya perangkat keras komputer untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Selanjutnya di sini ada manfaat komputer dalam berbagai bidang ya. Jadi di era sekarang ini, di era teknologi yang sudah sangat berkembang pesat, komputer ini sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai lapisan ya. Jadi nggak hanya di bidang perteknologian aja yang bergerak di bidang teknologi atau itu apa semacamnya tentang perakitan komputer atau apa. Jadi semua bidangnya sudah masuk ke teknologi semua. Yang pertama ada di bidang pendidikan ya. Ini bidang pendidikan ini biasanya digunakan untuk memudahkan akses informasi ya, pembelajaran yang lebih menarik ya, juga pendidikan jarak jauh, peningkatan kemampuan mahasiswa, juga manajemen pendidikan yang lebih baik ya. Juga ada di bidang kesehatan ya. Bidang kesehatan ini apa biasa digunakan buat diagnosis dalam pengobatan ya, juga ada pembuatan obat-obatan dan juga ada pelayanan medis jarak jauh ya. Kemudian di bidang industri ya, di bidang industri juga sudah sekarang sangat menggunakan teknologi karena untuk otomatisasi ya proses produksi. Terus juga ada desain dan rekayasa. Karena semua sekarang nggak usah jauh-jauh deh, buat merakit mobil aja sekarang udah pakai komputer ya, sudah pakai mesin, semua teknologi. Jadi nggak sekarang merakit satu mobil itu bisa dilakukan mesin itu dalam berapa jam aja, dalam waktu menit aja ya. Jadi semua bidang, semua industri sudah menggunakan teknologi. Dan kemudian yang terakhir ini yang pasti ya di bidang bisnis dan keuangan ya. Fungsinya apa? Untuk mengelola data transaksi, analisis data bisnis dan juga manajemen inventaris. Oke, sekarang makanya di sektor ini teman-teman udah paham semua. Mungkin di konsep tentang bidang pendidikan ini memudahkan informasi itu apa sih Pak? Gitu. Terus pembelajaran lebih menarik itu contohnya seperti apa sih Pak? Gitu. Atau pendidikan jarak jauh itu seperti apa sih Pak? Gitu. Teman-teman sudah ada yang tahu situ penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ariel? Mungkin? Belum? Ya. Siapa? Di bidang pendidikan sudah jelas semua itu? Hah? Saya, ya boleh. Di bidang pendidikan itu boleh disebutkan contoh atau semacam aplikasi yang digunakan dalam sektor bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan ya. Jadi yang pertama itu memudahkan akses informasi ya. Terus juga ada pembelajaran yang lebih menarik ya, jelas. Ya, kenapa pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan teknologi? Sekarang teman-teman belajar sudah menggunakan, contohnya ini deh. Apa ini? Yang Pak tampilin ini apa? PowerPoint ya.
Terus sekarang kita bisa pakai media pembelajaran video ya yang lebih interaktif, terus ada juga games gitu atau seperti apa. Jadi itu semuanya pembelajarannya menjadi lebih menarik dengan adanya teknologi sekarang ini ya, komputer ini. Jadi jelas ya, jadi pembelajarannya itu lebih menarik gitu. Zaman dulu guru-guru kalau zaman Pak deh, guru-guru nulis di sini pakai spidol, bukan pakai spidol, spidol itu udah masih baru, pakai kapur gitu. Pakai kapur, terus teman-teman sudah selesai mau ngapusin dulu, terus ngisep semua kapur itu. Semua. Ya, gitu. Jadi terus dihapus, terus yang belum nyata nggak tahu dia kayak mana apa sih yang tadi itu. Tapi sekarang udah ini. Teman-teman juga bisa minta materi, Pak. Tadi saya lupa nyatet gitu. Jadi bisa langsung dikasih materinya seperti itu ya. Terus pendidikan jarak jauh, apa contohnya? Google Meet. Ya, classroom ya, jadi sangat mudah kan. Jadi di era terutama di COVID kemarin ini sangat digunakan di pendidikan jarak jauh itu seperti Zoom dan lain-lainnya, classroom seperti itu. Jadi teman-teman tetap bisa belajar tapi menggunakan internet gitu ya, pakai aplikasi Zoom gitu. Peningkatan kemampuan mahasiswa juga seperti itu. Yang jelas dengan adanya teknologi, teman-teman bisa belajar melalui membuka wawasannya, bisa melihat apa saja, bisa melalui lihat di Google ya. Sekarang juga zamannya AI, ada ChatGPT ya. Saya nggak melarang ChatGPT itu karena itu bagian dari perkembangan teknologi. Tapi kalau digunakannya secara tepat, ya bisa digunakan dan bagus itu. Jadi tapi nggak semua harus ditanya sama ChatGPT. Jadi dan pengetahuannya tentunya malah berkurang. Gak apa-apa dengan ChatGPT tapi sambil belajar ya, gak semuanya ayaman ChatGPT langsung muncul, gak semuanya seperti itu ya. Dimudahkan tapi jangan buat kita jadi males ya. Jangan dimudahkan sama teknologi membuat kita yang pada dasarnya manusia itu harusnya belajar menggali potensinya sendiri. Dengan adanya teknologi ini yang serba instan, serba cepat itu, pokoknya semuanya serba, apapun yang kita pengen tahu itu ada. Jadi udah rasa keingin tahuannya yang harusnya kita baca buku ini memang sudah sedikit gitu. Tapi ya dengan adanya itu kita bisa belajar dari situ gitu. Bukannya jadi menggampangkan dan gampang lah, jadi tidak belajar sama sekali gitu ya. Seperti itu mungkin saya. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Jelas ya. Dan juga dari bidang kesehatan juga jenis pengobatan, obat-obatan. Mungkin kalau di pengobatan itu kesehatan itu mungkin sekarang sudah banyak pakai alat-alat yang misalnya USG itu buat kebidanan, sudah 3D, 4D sekarang ya kan lebih jelas melihat janin ya, yang Pak tahu itu ya. Juga ada di bidang industri, misalnya tetap jelas. Jadi industri tadi apa? Ya tadi pakai mobil seperti itu ya, dan lebih cepat gitu ya. Sekarang kita belajar masuk materi tentang komponen-komponen dari sebuah sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Apa itu hardware? Perangkat keras. Ada yang tahu di sini perangkat keras itu apa? Apa aja? Ya, boleh lagi. Seperti keyboard, monitor, mouse, CPU, PC-nya Pak, terus Ibu sama PC sama nggak? sama ya. Ya, terus ya. Banyak lagi Pak. Banyak lagi ya. Speaker masuk dah? Masuk. Speaker termasuk ya. Jadi itu bagian dari perangkat keras, monitor gitu ya. Kemudian ada software. Ada yang tahu? Software. Apa aja? Ya. Boleh saja. Yang saya tahu itu ada Microsoft Word, Excel, Windows, Windows sistem operasi ya. Iya, Pak. Dan masih banyak lagi ya. Jadi ada software itu merupakan dari aplikasinya ya. Jadi ada yang tadi disebut saya tadi, ada Office, ada macam-macam ya. Office itu udah banyak, Word, segala macam udah masuk ke situ ya. Jadi Office itu rumah besarnya. Isinya apa Pak? Isinya tadi Office, tadi isinya
Word, PowerPoint, ya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada firmware. Pengguna. Firmware itu apa? Pengguna. Pengguna itu siapa? Kita itu siapa? Orang itu manusia. Ya. Manusia ini diciptakan dari Tanah liat. tanah liat. Nanti baliknya ke Tanah. jadi kita diciptakan dari tanah, dibalikan lagi ke gitu nggak konsepnya? Iya. Ya, sama ya. Ronaldo sama konsepnya seperti itu juga. Iya. Jadi balik datang dari tanah, balik ke. Tanah. Jadi paham ya? Hardware, software, dan firmware. Coba jelasin lagi apa? Hardware tadi apa Pak? Perangkat keras, Pak. Perangkat keras. Contohnya apa Pak? Contohnya seperti hard disk, monitor, keyboard, dan CPU. Software apa? Software. Mega. Software. Perangkat lunak. Perangkat lunak. Contohnya? Contohnya seperti Word, Ya. Google, Google, File, Microsoft Microsoft, Word. Microsoft Word. Oke. Firmware tadi apa? Marta. Pengguna. Pengguna. Pengguna itu Indonesia. bisa. Jadi kita yang menggunakan komputer ini disebut firmware. Ya. Paham ya semuanya? Oke, jadi harus ini komponen yang paling penting dalam sebuah sistem komputer. Jadi ada 3, ada hardware, software, dan juga ada firmware. Oke. Tidak ada hardware atau input ya. Jadi hardware ini merupakan peralatan pada suatu sistem komputer secara fisik dapat dilihat, dipegang, yang terdiri dari unsur-unsur ya. Hardware input ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi contohnya sudah disebutkan ya, sebutkan saudara Rizky gitu ya, mouse, smartphone, macam-macam ya, keyboard, monitor, touchscreen ini bagian dari sebuah dalam hardware ya. Kemudian juga hardware pemrosesan atau CPU ya. Ini merupakan bagian yang terpenting dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mengatur segala pengelolaan dalam komputer. Di dalam central processing unit ini terdapat 2 komponen utama. Bisa bayangin nggak kalau dalam hardware dalam sebuah hardware itu nggak ada CPU-nya gitu? Bisa jalan nggak komputer kalau nggak ada CPU? Kenapa kok bisa jalan? CPU tempat mengelola datanya. Karena CPU tempat Mengelola datanya. pengelolaan datanya. Terus apa lagi? Ada CPU apa? Otak komputer. Apa? Otak komputer. Otak komputer. Terus apa lagi? Apa lagi Cindy? Iya, Cindy udah mulai ngedip katanya ya. Takutnya ngantuk nanti ya. Apa Cindy? Kalau nggak ada CPU bisa nggak jalan komputer? Nggak bisa. Karena apa dia nggak bisa? Karena itu otaknya komputer. otak komputer, bukan paru-paru komputer, bukan ya? Nah, apa paru-paru komputer? Apa? Ada paru-paru nggak komputer? Nggak ada. Nggak ngerti. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi ada 2 komponen utama, yaitu pertama pengolahan data umum atau prosesor, ya. Contohnya, oke, sekarang prosesor. Teman-teman ada yang tahu prosesor itu apa aja? Contohnya, coba sebutin 3 aja. Andul, coba. Prosesor yang kamu tahuin. Pertama apa? Intel Pentium, Intel. Jadulnya Intel Pentium. Terus apa lagi? Yang kedua, AMD, AMD. Terus yang ketiga, apa lagi? yang Apa lagi? Core 2 Duo, Pak. Core 2 Core Duo. duo, jadul lagi itu, ya. Core duo dan dual core. Itu bagian dari prosesor emang. Zaman Pak itu masih gunain dual core sama core duo. Zaman itu core duo itu udah oke banget tuh. Terus keluar lagi core kuat namanya. Sebelum Intel i3 ya. Jadi zaman Pak dulu tahun 2008 itu core duo dan core kuat masih lumayan merajai ya sebelum muncul Core i3. Sekarang udah Core i berapa prosesornya?
A9 ya, A9 sekarang. Ya. Jadi di dalam prosesor ini terdapat pula komponen-komponen yang lain seperti yang cache memory ya. Ini juga digunakan sebagai buffer, sebagai media penyesuaian antara prosesor yang memiliki kecepatan tinggi dengan memori yang memiliki kapasitas rendah ya. Juga ada ROM ya. Ini secara menyeluruh sifatnya tetap, biasanya data berupa instruksi yang akan digunakan oleh komputer dapat dihilangkan dengan cara khusus ya. Juga memori ini terdiri dari beberapa unit, yaitu unit register yang mengatur urutan instruksi yang terekam, unit pengontrol yaitu pusat pengontrol untuk semua mekanisme kerja ya. Juga sebagai unit perhitungan untuk melakukan fungsi menghitung, dan juga unit logika yang melakukan fungsi logika seperti memilih dan meneruskan ya. Kemudian ada software ya. Software ini juga merupakan sekumpulan program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu ya pada komputer ya. Jadi software ini juga dibagi menjadi dua bagian ya. Ada software operasi ya, ini bagian dari sistem operasi yang disebutkan sama saya tadi. Ada apa tadi? Windows ya. Terus juga jadi di fungsinya itu untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer ya. Di sini siapa aja yang tahu tentang sistem operasi? Ada berapa sistem operasi yang bisa kita gunakan? Coba Vera, sistem operasi yang kamu tahu apa Vera? Sistem operasi yang di laptop apa? Linux, terus apa lagi? Apa lagi Vera? Windows. Yang bisa digunakan Windows ya. Apa Vera sering pakai Linux juga? Pernah pakai Linux juga Vera? Pernah pakai? Enggak, masih pakai Windows ya di laptopnya ya. Jadi ada Windows, dulu ada namanya Vista. Vista ini bagi Windows juga, tapi dia agak lama gitu ya. Terus ada juga Linux, ada Unix ya. Jadi dalam operasi sistem ini terdapat pula interpreter dan compiler yang merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti manusia ke dalam sebagai penerjemah bahasa yang diberikan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer mesin ya. Contohnya adalah bahasa generasi pertama sampai dengan keempat ya. Basic, ada COBOL, ada Fortran ya, ada juga Clipper, ada Foxproof ya. Juga ada Oracle ya, SQL, Ingress, Access dan lain-lain ya. Ini apa namanya bahasa mesin yang biasa dipakai oleh komputer. Oke, sudah paham ya tentang sistem operasi ya? Iya Pak. Oke, sekarang masuk ke firmware tadi ya. Ini juga merupakan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam sebuah sistem informasi. Jadi firmware ini juga dapat digolongkan menjadi manajer sistem informasi ya, juga ada analisis sistem informasi, ada ahli komunikasi, ada administrator database, dan juga programmer, dan juga operator ya. Selain itu juga ada yang menggolongkan firmware ini menjadi dua kelompok besar. Itu pertama firmware pemilik ya, yang merupakan pihak yang menyediakan sponsor yang mensponsori pembangunan dari sebuah sistem informasi, dan juga ada firmware pemakai sistem informasi yang digolongkan menjadi kelompok eksekutif dan staf yang terdiri dari manajer komunikasi, juga database administrator, manajer keamanan, manajer pendidikan dan pelatihan, penelitian dan juga pengolahan data. Kemudian juga ada kelompok yang berorientasi pada user atau pemakai yang terdiri dari manajer proyek sistem informasi, ya, juga analisis sistem informasi bisnis, juga ada programmer aplikasi, juga ada program pemelihara, dan juga manajer pusat informasi. Ya. Yang terakhir itu ada kelompok yang berorientasi pada efisiensi dan juga pengadilan internal yang terdiri dari manajer operasi, kepala bandara produksi, kepala operator, dan juga manajemen sistem. Ya. Jadi dikategorikan dari brand ini ada banyak kelompok. Ya. Jadi ada berapa, lumayan banyak kelompoknya ya. Yang jelas pada dasarnya brand itu adalah pengguna, ya, penggunanya. Nah, ini kemudian kita masuk lagi ke sistem operasi dan juga pasti menyawa, ya. Jadi sebenarnya seorang harus tahu cara kerja di perangkat keras agar dapat menulis perangkat lunak, jelas ya.
Jadi tetapi tidak semua orang tahu cara kerja perangkat keras. Ya. Juga dan lagi setiap pabrik memiliki karakteristik perangkat keras yang pasti berbeda. Ya. Juga untuk membantu agar program ini dapat digunakan setiap orang meski dia tidak tahu cara melakukan kerjanya perangkat itu seperti apa. Ya. Jadi contohnya tadi di sistem operasi ada window ya, tadi dapat jelasin juga Unix, Linux, Solaris, Macintosh ini apa? Macintosh ini sistem operasi apa? Macintosh. Ada yang tahu nggak? Macintosh itu sistem operasi yang sering digunakan oleh Apple. Ya. Nih, fungsinya Mac nih, ya. Nggak bisa kamu install di laptop Lenovo hebat yang Macintosh bisa, karena dia nggak support. Jadi supportnya khusus untuk Apple, ya. Jadi juga ada sistem operasi yang berguna untuk mengatur seluruh sistem operasi dan sumber daya perangkat keras dari sebuah komputer, ya. Juga ada sistem operasi ditulis dari bagian software sehingga mudah digunakan oleh orang yang tidak mengerti komputer secara rinci, jadi berfungsi sebagai interface mesin dan juga manusia. Misalnya kita bisa menggunakan perintah print pada komputer untuk mencetak tanpa harus tahu bagaimana komputer dan printer bekerja. Jadi kalau kalian nge-print itu biasanya kan tinggal ketik nih print gitu. Itu tidak pernah mikir kan cara alur prosesnya gitu. Pokoknya print keluar kertas gitu, ya kan? Gitu sebetulnya. Ya. Ada yang nanya enggak? Gini. Di sistem operasi. Sudah jelas semua? Paham atau paham? Paham ya? Sekarang ada masuk ke tentang program aplikasi. Jadi yang pertama yang awal-awal sudah Pak singgung sedikit ya tentang aplikasi. Jadi program aplikasi itu adalah program komputer yang ditulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau kerja tertentu ya. Dapat dibeli atau dibuat sendiri juga menggunakan bahasa pemrograman ya. Ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman. Misalnya Microsoft ini untuk tulisan Microsoft Excel, untuk spreadsheet, Microsoft PowerPoint, untuk presentasi, software game, OpenOffice dan lain-lain ya. Di sini kalau untuk programmer biasanya menggunakan apa programnya? Kalau buat coding gitu, kalian tahu nggak? Biasanya menggunakan apa untuk program? Compiler. Apa? Compiler. Compiler. Terus apa lagi? Dexy++. Apa? Dexy++. Terus apa lagi? Python, Oke. Terus HTML, JavaScript, HTML ya. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman udah paham tentang menggunakan bahasa untuk programmer ya. Di sini ada hubungan software, hardware dan firmware ya. Ini saling berhubung satu sama lain ya. Hardware ya terhubung dengan software, ya software juga terhubung dengan firmware, hardware juga terhubung dengan firmware, firmware juga terhubung dengan software ya. Jadi semuanya saling berhubungan ya, saling terhubung ya. Sehingga ketika kalian memencet atau menekan tombol on pada laptop, kemudian dia hidup ya. Kalau dihidupin berarti dia hidup, kalau matiin berarti dia mati ya kan? Itulah. Jadi itu prosesnya, itu ada alurnya ya. Jadi tadi sudah Pak sebut juga tentang perangkat keras komputer ya. Kita tahu ya beberapa tadi ada ini tentang balik tentang flash disk ya, PGA. Ada tahu PGA itu apa? PGA. Oh, kabel. 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 Apa tuh PGA? Ya, ada yang Bukan kabel PGA, bukan. Beda. PGA kan. Itu letaknya di mana? Memori HP. Dalam apa? Dalam apa, Chan? PGA kan itu di dalam mana? Dalam case itu Di dalam
Dalam komputer. CPU itu ya. Jadi di dalam CPU ya jelas. Pegangan itu terletak di dalam komputer, pasti dalam komputer, dalam komputer ya. Jadi juga ada LAN card. Itu LAN itu untuk apa biasanya digunakan? LAN. Jaringan ya. Sound card untuk apa? Suara. Jadi card. Ya. Tuh. Ini ada mikroprosesor ya. Jadi dalam istilah teknik mikroprosesor ini inilah yang disebut dengan CPU. Ya. Mana CPU? Ada CPU nggak di sini? Di gambarnya ada CPU nggak? Dalam Ada CPU nggak di dalam? Duanya ada nggak CPU? isi dalamnya tuh. Adik, ada CPU sini ya? Aduh. Hah? Ada? Mana CPU-nya? Ini apa nih? Yang di kode itu nak, yang di bawah itu kan di atas memori itu Ini, bukan di bawah ya. ini. Nah di atas yang warna kuning Ini apa nih? itu prosesor. Prosesor letaknya di mana biasanya? Iya tuh. Sini. Iya. Iya. Ya. Nanti kalau belajar mengenai tentang hardware dan software nanti fokus ke baru ke anatomi dari sebuah CPU gitu. Dalam motherboard itu apa aja sih, peletakannya di mana aja gitu. Ya. Lalu ada hard disk. Hard disk ini apa sih untuk apa? Hard disk penyimpanan. Terus apa lagi? Ada hard disk internal dan ada hard disk. Kalau internal itu apa marka? Letaknya di mana? Di dalam apa? Dalam rumah, dalam komputer. Jadi dia letaknya di, bisa terlihat nggak? Hard disk internal ini bisa terlihat nggak? Tidak. Jangan ragu jawabnya. Ya namanya di dalam tidak bisa terlihat, ya kan? Nah sekarang pada baca ini waktu di dalam baju area dapur. Karena nanti posisinya di, kalau di luar nggak tahu. Di luar baju area itu ada apa? Ada duit 10.000, itu kan? Walaupun dari bukanya gitu. Ini kira-kira seperti itu, ya. Juga ada disk eksternal. Nah, kalau disk eksternal itu tengok Anda, kelihatan ya? Kelihatan ya. Jadi dia nggak tertanam di dalam laptop atau komputer, tapi dia di luar ya. Nah, ini ada memori RAM ya. Ini berguna untuk menyimpan data sementara. Prosesor bekerja akan menghasilkan hasil sementara yang akan disimpan oleh RAM. Ditancapkan di slot RAM. Sekarang slotnya yang mana? Buat RAM. Coba siapa? Bisa selain Acan, oke. Rizky apa? Cindy. Gimana sini? Letakkan sini. Ini motherboard nih. Kamu meletakin RAM-nya di mana? Main jelasin ya yang dulu di materi sebelumnya yang di kuliah sistem operasi. Di mana posisinya? Apakah di sini? Apakah di hitam ini? Di mana sini? Ingat-ingat dulu. Oh ingat dulu. Sambil sembari di sini ingat. Ada yang tahu ingat? Siapa yang tahu? Ariel tahu Ariel? Letaknya di mana? RAM ini posisinya di mana? RAM. Ya. Salah. Oh salah. Karena semua belajar itu berawal dari Salah. di mana? Ren? Itu yang di bawah. Oh mana? Ren? Nah, yang itu. Ini. Ya. Ini. Ya. Jadi RAM di sini. Di dua ini RAM ya? Yang mungkin loh. Hah? Ya, oke. Bukan di sini bukan. Bukan ya? Ya. Sini ya. Ya. Ren? Ya, mungkin. Ya. Jangan beresiko ya. Harus pede walaupun salah terus pede ya. Jadi benar ya.
bisa juga bekerja menghasilkan asesmen data. Benar Cak di sini Cak? Iya. Benar kan? Orang harus ragu. Nah ini flash disk. Siapa yang tidak punya flash disk? Siapa yang nggak mau flash disk? Ada nggak flash disk 2 tera? Ada. Jadi kalau zaman Pak dulu flash disk paling mentok 8 GB atau paling tinggi tahun 2008. Terus naik lagi 16 GB. Sekarang sudah 2 tera ada flash disk lagi. Ya, nggak perlu beli hard disk lagi itu. Flash disk lain. Ya. Flash disk bentuknya sama nggak dengan hard disk? Beda. Ya. Beda nggak Barta? Beda ya. Kalau hard disk lebih kecil lagi apa lebih besar? Kalau hard disk lebih kecil. Ada lebih kecil, berarti lebih kecil dari ini ya. Ini flash disk nih. Nih. Kecil lagi dong. Berarti hard disk lebih kecil lagi dong. Enggak. Lebih besar. Lebih besar apa lebih kecil? Besar. Besarnya seperti apa dia bentuk hard disk itu? Kotak itu case-nya. Kalau hard disk ini sebenarnya enggak kotak juga. Ya. Itu jadi kotak itu karena ada casingnya. Ya. Jadi mata hard disk itu lebih kecil, benar, daripada flash disk. Lebih besar. Ya, jadi hard disk itu lebih besar daripada bentuknya ya. Kalau kapasitasnya sekarang buktinya flash disk sudah ada yang 2 tera ya. Jadi kalau hard disk bahkan ada yang 4 tera juga. Ya, macam-macam ya. Jadi ingat jangan sampai kalian salah. Ditanyain Pak beli flash disk, injilnya hard disk, ya Pak benar nih? Salah. Malu kita tadi. Ya, harus tahu, harus paham ya. Kemudian ada ROM Bios, Write Only Memory, dan juga Basic Input Output System, ya, merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan program inisialisasi awal ketika komputer pertama kali dihidupkan. Ya, contohnya AMI, Word, dan bukan AMI Word yang itu ya, beda ya. Kalau AMI Word yang biasa di TV-TV itu ajang kontestan terbaik apa gitu ya, beda ya. Jadi ini kemudian ada program dalam Prometheus ini tidak bisa dihapus secara fisik terletak di mainboard ya, di mainboard. Oke teman-teman, mungkin materi Pak untuk sekarang ini Pak cukupin ya. Ya. Kemudian juga ada tugas individu yang Pak berikan. Nanti bisa dikumpulkan besok ya. Paling lambat jam 12 siang nanti dikumpulkan melalui classroom yang sudah Pak bagikan, yang mari kita pakai ya. Pertama itu menjelaskan tentang komponen utama sistem komputer ya. Kedua juga ada mengidentifikasi ya fungsi dari masing-masing komponennya ya. Kemudian yang ketiga itu memberikan contoh perangkat keras dan juga lunak pada komputer. Ya, jadi baik teman-teman, untuk menindaklanjuti tugas individu yang Pak berikan tadi, ini nanti Pak bakal kasih tentang video tutorial bagaimana cara membuat video media interaktif ya. Jadi nanti tugas yang Pak berikan tadi, Pak ingin kalian membuatnya dan mengemasnya seinteraktif mungkin ya, agar menjadi lebih menarik dan lebih bagus gitu ya buat ditampilkan gitu. Jadi nanti kita bakal ada waktu 30 menitan mungkin di videonya tutorial itu, nanti teman-teman bisa langsung melihat nanti dan juga bisa langsung dipraktekkan. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembatik. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita bisa membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Genially. Nah, pertama kita buka browser terlebih dahulu, kemudian kita akses alamatnya Genially seperti ini.
Setelah itu bisa kita akses di link yang pertama, Genially, seperti ini. Nah, baik, sahabat semua, ada baiknya. Nah, sahabat semua, karena saya sudah mendaftar, maka secara otomatis di sini bisa langsung login ya. Akan tetapi akan saya berikan contohnya bagaimana kalau belum memiliki akun ya. Nah, pertama kita akses lagi Genially-nya, kemudian sahabat bisa pilih sign up di tombol pojok kanan atas ya. Kita klik sign up. Nah, di sini sahabat semua bisa memilih sebagai apa, profesional, teacher, atau student ya. Kita pilih sebagai guru. Kemudian jangan lupa kita klik sign up with Google. Nah, maka secara otomatis nanti pendaftarannya itu bisa langsung tanpa harus mengisi formulir lagi. Baik. Jika sudah memiliki akun dengan cara sign up with Google, maka selanjutnya kita klik login di sini. Kemudian saya juga akan login dengan akun belajar ya. Nah, inilah halaman dashboardnya. Jadi setelah login kita akan masuk ke halaman dashboard. Sekarang kita akan coba buat Genially. Oke, membuat MPI dengan Genially. Tetapi sahabat semua, akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Di Genially sebenarnya sudah disediakan template yang lumayan banyak ya. Di sini. Nah, kita bisa memilih template mana yang akan kita gunakan ya. Mulai dari game, di sini ada game. Mungkin nanti game ini bisa kita jadikan sebagai konten interaktifnya seperti itu. Dan kita bisa memilih kuis atau form, presentasi atau kursus. Nah, ini sahabat semua nanti bisa pilih atau bisa memulai dengan template. Tetapi kalau sahabat punya ide dan kreativitas yang lebih, maka bisa membuatnya dari nol sehingga tampilan, kemudian konten ya itu bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat semua. Baik, saya beri contoh untuk kursus. Nah, silakan nanti dieksplor lebih lanjut sehingga sahabat semua bisa mendapatkan inspirasi yang lebih. Sebagai contoh, misalkan di sini ada tampilan ya atau ada template. Mari kita lihat. Oke, ini masih proses ya. Dan kita tunggu. Nah, baik sahabat semua, ini tampilan dari MPI-nya. Kemudian kita menggunakan template kursus tadi ya. Kalau kita ingin melihat, maka kita bisa klik present di sini. Dan kita setting untuk public, kemudian kita all set seperti ini. Oke. Nah, kita bisa besarkan sehingga kita akan mengetahui bahwa media pembelajaran ini seperti apa, ya kan? Nah, ini ada tombol. Nah, ini udah ada efek hover ya. Nah, luar biasa nih. Coba kita klik di sini. Kemudian kita bisa start kursus. Nah, tuh. Ya. Oke. Jadi ini udah ada efek hovernya seperti ini. Kemudian kita bisa klik next di sini ya. Kemudian kita bisa lanjut juga ya, silakan. Nah, dan ini udah sangat representatif ya, sahabat semua, mulai dari penulisan ya atau gaya tipografinya, kemudian layoutnya. Nah, ini udah benar-benar pas banget gitu ya sebagai media interaktif. Oke, ini tombol back di sini, ini tombol home. Baik, ini hanya sekilas contoh yang bisa sahabat jadikan inspirasi, dan sahabat semua boleh menggunakan template ini untuk diedit ya. Dan yang jelas kita sesuaikan dengan keinginan dari sahabat semua. Baik,
Yang kedua akan saya contohkan gimana kalau kita membuatnya dari nol ya, buat dari nol. Kita kembali lagi. Yang akan kita lakukan di sini adalah create Genially, kemudian kita pilih blank creation. Oke. Jangan lupa kita pilih di sini dengan ukuran landscape 16:9. Oke, seperti ini kita bisa memberi slide pertama dengan nama misalkan cover ya. Seperti ini. Nah, sahabat semua, di bagian cover ini kita bisa contoh di sini ada titelnya dulu ya. Kita buat misalkan energi listrik seperti ini atau sumber energi deh. Oke. Ini adalah sumber energi yang ingin saya tampilkan di sini. Kemudian sahabat semua, kita akan mencoba membuat tambahan ornamen yang kira-kira pas di sini ya. Kita mulai dengan menambahkan sebuah judul. Ya, kita buat titelnya, saya taruh di sebelah sini. Judulnya adalah sumber energi. Kemudian saya buat subtitlenya ada di bawahnya, misalkan ya. Oke. Nah, ini sudah tampilannya udah bagus sebenarnya ya sahabat semua. Ya, seperti ini. Jadi mari kita hitung ya sahabat semua, untuk judulnya di sini udah menempati ukuran yang paling besar dan dicetak tebal, ukurannya 82, dan untuk keterangannya mungkin bisa separuhnya, yaitu sekitar ini berapa tadi ya? 82 berarti 41. Atau kita buat 42. Oke. Ya, jadi masih seimbang ya. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan siapa namanya. Ini saya blok dulu, kemudian saya lihat agak ke sini. Kita buat mungkin ini sekitar 28. Kemudian saya beri cetak tebal ya. Ini adalah nama saya. Oke, kalau memang kurang serasi, kita boleh misalkan 24, nggak apa-apa. Jangan khawatir terlalu kecil, kita duplikat ya, sahabat semua. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian untuk tulisan pelengkapnya di sini kita tidak buat cetak tebal, ukurannya mungkin lebih kecil sekitar 18. Oke. Sorry. Duta Teknologi Kemendikbud ya, Ristek. Oke, seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita akan menambahkan gambar. Kita akan cari gambar.
sumber Oke, di sini nggak ada ya. Coba sumber energi listrik mungkin. Apa harus bahasa Inggris? Nah, ini saya juga kurang paham ya, sahabat semua. Nah, ya kita lakukan lagi ya. Kita coba electrical energy. Coba kita cek apakah ada. Ya, meskipun di sini mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, sahabat semua, tapi ini tidak menjadi masalah. Kita ambil saja contohnya ini. Oke. Nah, ini kalau kita replace, kita crop juga boleh ya, sahabat semua, kita sesuaikan. Misalkan lebarnya selebar dari ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan satu tombol ya. Di sini ada resource, kemudian kita bisa nambah icon atau button. Nah, ini kemudian ada interaktif juga ya. Bisa kita tambahkan audio, kemudian go to pick. Silakan. Nah, ini sebenarnya banyak banget pilihannya ya, sahabat semua. Nah, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini kita akan memilih button. Oke. Nah, untuk button ini kita akan mencari tombol Oke, let's go. Kita cari tombol next ya. Oh, nggak ada. Nah, di sini maksud saya, sahabat semua, kita bisa mencari juga sebenarnya kira-kira tombol yang pas itu seperti apa. Gitu ya. Mulai dari tombol let's go. Nah, ini ada text button. Coba kita ambil ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, text buttonnya kita mulai. Nah, warna yang akan kita bangun adalah warnanya ungu, sahabat semua ya. Jadi kita akan lakukan pengaturan. Warnanya di sini saya ganti dengan warna ungu. Kemudian untuk tombolnya saya cetak tebal. Oke, kita samakan di sini fontnya adalah source apa ini? Sun Pro. Oke, kita samakan biar sama. Oke, sahabat semua. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian untuk judulnya juga akan saya ganti warnanya menjadi warna ungu agar relevan dan sesuai dengan tema yang akan dibangun. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa kita replace ya, sahabat semua. Di sini bisa kita replace, kemudian kita bisa dari device ya. Oke, untuk itu kita cari aja supaya lebih sesuai. Kita cari dan kita paskan kira-kira yang mana gitu ya. Oke, ini kita save as.
Kita simpan dan kita lakukan replace di sini. Ya, kita replace, upload. Oke, dan kita cek kira-kira sudah masuk atau belum. Ya, lakukan replace. Sahabat semua bisa diatur ya. Nah, silakan nanti kalau memang ada logo nanti sahabat semua bisa beli logo ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan halaman baru. Kita buat blank aja. Kemudian kita add. Ini halaman barunya. Kalau ini tadi halaman pertama, kemudian ini halaman yang kedua. Nah, di halaman kedua ini saya juga akan menambahkan subtitle. Ya, kalau tadi 82, maka di sini saya akan tambahkan tujuan pembelajarannya. Contoh seperti ini. Oke. Nah, kita sesuaikan besarannya, ini mungkin sekitar 48 tadi. Kemudian kita buat ini paragrafnya 20, kalau 48 berarti 24. Dua kalinya gitu ya. Oke, ini saya taruh di sini. Dan nah, kita buat paragraf ya sebagai tujuannya. Jadi ini saya copy aja di sini sahabat semua untuk mengisi apa tujuannya ya atau pendahuluannya. Oke. Bisa kita buat rata kanan dan kiri. Ini kita ke bawah. Ya, ini udah representatif. Dan berikutnya kita akan menambahkan tombol interaktif lagi dengan menambahkan text button di sini. Masih sama. Kita buat pilih menu. Kita Oke, ini pilih menu. Tadi fontnya source ini ya. Kemudian cetak tebal. Oke, dan kita ubah jadi warna ungu. Coba kita cek. Nah, ini udah konsisten. Sekarang kita masuk ke menu ya, sahabat semua. Kita pilih yang menu. Kita tambahkan edit page di sini, kita buat blank lagi. Nah, dan di sini kita akan mengintegrasikan dengan Canva, di mana saya telah membuat aset digital menggunakan Canva. Ini. Nah, mungkin saya akan ngambil yang ini ya, sahabat semua. Kita ekstrak dulu. Ini saya Ctrl G terlebih dahulu. Oke, ternyata warna yang dibangun biru ya ternyata. Berarti nanti kita sesuaikan kembali sehingga jadi lebih pas lagi. Oke, ini sudah. Nah, kita lakukan ekstrak ya. Caranya klik kanan ya, sahabat semua. Kemudian download selection di sini. Ya kan? Kemudian jangan lupa transparan backgroundnya supaya bagian putihnya nanti tidak ikut. Jadi hanya tombolnya saja. Jangan lupa klik download seperti ini. Oke, 7 sudah 1.
Kemudian yang ini klik kanan, download selection sama download lagi. Klik kanan, download selection, transparan backgroundnya. Ini kenapa jadi nggak bagus ya? Oke, jadi kita lakukan lagi nih, send to back coba. Nah, harusnya begini. Oh, oke, ini. Jadi karena logonya nggak ikut ya. Klik kanan, selection, kemudian transparan, download. Nah, ini klik kanan, selection, transparan, download. Lakukan cara yang sama untuk semua tombol ya, sahabat semua. Oke, sahabat semua, jadi kalau sudah di-download, nah ini udah ada downloadan ya. Kita bisa lanjutkan dengan menambahkan, nah, kita bisa insert kemudian upload image di sini ya. Oke, jadi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ini saya upload. Oke, kita bisa kecilkan lagi mungkin sekitar seperti ini dan kita coba untuk kita blok dulu, coba kecilkan lagi ya. Oke, kita pisah-pisahkan terlebih dahulu sahabat semua. Nah, ini sudah jadi ya tombol-tombolnya dan luar biasa. Kita mulai dari pendahuluan. Oke, setelah pendahuluan apa? Baca materi. Ya. Setelah baca materi, nanti ada apa lagi? Simulasi. Seperti ini. Terus di bawahnya bermain ya. Nah, ini pilihannya cukup banyak ya. Setelah bermain, tonton video. Oke. Setelah tonton video, latihan ya, sahabat semua. Jadi pilihan belajarnya benar-benar banyak. Di sini referensi. Nah, ini udah siap ujian dan yang terakhir adalah pengembang. Oke. Ini tombolnya yang sudah kita bangun. Kita bisa distribusi. Kok jadi gini? Oke. Jadi ini udah mulai rapi ya sahabat semua. Jadi udah mulai terlihat hasilnya. Oke, untuk yang ini kita ubah warnanya bukan ungu tapi biru agar sama dengan yang kita mau. Nah, birunya biru biasa ya. Ya, intinya sahabat semua, ini bisa disesuaikan ya dengan, nah mungkin seperti ini.
sehingga ini nanti matching gitu ya. Nah, oke, kita bisa ambil warna biru dan ini juga kita ubah jadi warna biru. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita akan membuat di sini ini home ya. Home itu kembali ke awal gitu ya. Terus kita bisa ngasih efek hover ya, sahabat semua. Efek hovernya itu seperti apa sih, Pak? Di sini ada animasi. Nah, oke, ada hover mouse ya. Kita pilih yang fade out, shadow mungkin. Shrink slide. Nah, mungkin pilih yang shrink. Kalau zoom nanti membesar ya. Kita pilih yang shrink. Ini juga sama, kita shrink. Termasuk ini juga sama, kita pilih yang shrink ya. Oke. Lakukan untuk semua tombol sehingga nanti memiliki efek yang bagus ya. Oke. Nah, sahabat semua, setelah itu kita perlu membangun yang namanya tombol kembali. Kita akan buat di sini, kita cari. Oke. Tombol back. Tombol next. Kita akan letakkan di ujung-ujung sini ya. Kemudian kita kembali ke home ya, kembali ke halaman judul tadi. Seperti ini. Kita buat distribusinya. Nah, sahabat semua, untuk warnanya kita samakan supaya terjadi keselarasan gitu ya. Oke. Terus kita boleh menambahkan di sini subtitle ya. Tadi besarnya 248. Kalau terlalu besar silakan nanti diganti ya. Oke. Ini kita turunkan ke bawah sedikit dan subtitlenya juga jadi seperti ini. Nah, subtitle ini adalah ya pilihan menu belajar gitu ya. Oke, sudah. Di sini juga sama, kita buat efek hover. Nah, tapi di sini sudah fade in ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang sahabat semua, saya ngasih contoh satu aja ya, gimana caranya kita melakukan menambahkan ayo latihan misalkan ya, kemudian ayo baca materi. Nah, di sini baca materi. Oke, saya buat satu lagi, opaque, blank ya. Kemudian kita akan melakukan embed atau baca materi. Seperti apa caranya? Nah, sahabat semua, kita coba lanjut ya. Sekarang kita akan melakukan embed kode dari mulai, coba kita siapkan dulu di sini Lumi ya, Lumi Education. Kemudian kita sudah menyiapkan juga word wall. Oke, ini word wall, kemudian Lumi. Yang pernah saya juga contohkan ya, bagaimana. Oke, kita klik my content dan kita insert. Nah, nih ya, coba kita ya, anggap bahwa ini adalah konten yang relevan
ya, tapi yang paling poin bagi saya adalah bagaimana cara membuatnya ya. Perkara konten nanti silakan, itu bisa relevansinya bisa sahabat cocokkan sendiri. Oke, ini untuk word wall, jadi kita integrasikan dalam MPI semua gitu ya. Jangan lupa di sini kita klik more. Sebentar. Ya. Di sini ada embed ya. Oke, ini jadi udah embed kita. Kemudian yang ini tadi sebenarnya sudah ya. Kita klik deploy. Kita beri nama rasi bintang. Dan kita klik save. Meskipun meskipun materinya mungkin tidak relevan, tapi nggak apa-apa. Yang penting contohnya ya. Contohnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan 1280 720. Oke, kita copy embed folder. Kemudian kita masukkan ke Genially. Nah, di sini kita bisa klik insert sahabat semua dan kita pilih others ya. Oke, kita Ctrl V. Di sini dan jangan lupa klik insert. Nah, ini video interaktif yang tadi sempat dibuat gitu ya. Oke, ini kita lanjutkan aja ke sini. Seperti ini. Kalau ini tidak sesuai ya kan, karena lebarnya mungkin karena di sini pakai pixel, sahabat semua bisa ubah jadi 100% aja seperti ini ya. Nah, ini tipsnya. Ini juga 100%. Kemudian kita klik insert lagi. Jadi yang lama ini kita hapus dan yang baru kita masukkan. Apakah masih sama? Ya, harusnya ini nggak ada problem ya sahabat semua, sehingga ini bisa bisa running well. Oke, kita tambahkan lagi blank lagi untuk ini ya, word wall. Oke, ini hapus, kemudian kita paste. Lebarnya 100%. Kemudian tingginya juga sama 100% ya. Klik insert dan kita telah membuatnya. Oke. Kita lebarkan saja. Ya. Sudah jadi ya sahabat semua. Nah, di sini kita udah kalau kita lihat halamannya, maka halaman judul, pendahuluan, kemudian pilihan menu, ya. Terus di sini ada, nah ini video interaktif. Oke, kita ubah namanya aja. Di sini pendahuluan. Yang kedua nanti kita ubah namanya pilihan menu. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah video interaktif. Oke, di sini adalah latihan soal ya. Seperti ini. Oke, kita lakukan koneksi. Ya, pendahuluan nanti akan kita konekkan kemana. Di sini kita klik ya, add interaksinya apa. Misalkan pergi ke halaman pendahuluan, kita save. Kemudian yang kedua, ayo bermain, ayo tonton video. Ini saya juga go to pick, kemudian kita pilih video interaktif seperti ini. Kemudian siap ujian, kita go to pick lagi
dan kita ke latihan soal. Yang ini tombol back, berarti kita ke go to pick, kemudian back ya, go back di sini. Home, kita go to pick lagi, ini ke halaman cover ya. Nah, kemudian yang ini kita buat interaksinya ke next. Next page. Oke. Kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Ini karena sudah ada pilihan menu ya. Jadi kita taruh di sini. Kita paste aja. Nah, sudah ada. Di sini juga sama kita paste. Oke, sahabat semua. Ini sudah hampir selesai gitu ya, meskipun kontennya juga belum rampung, tapi minimal sahabat semua sudah mengetahui caranya. Setelah itu kita klik present dan kita public, kemudian kita all set seperti ini. Oke, kita bisa. Nah, harusnya sahabat semua di sini tidak ada tombol next seperti ini ya. Karena yang kita inginkan benar-benar tombol ini saja gitu ya yang berfungsi. Oke, kita lakukan preferensi lagi. Untuk tombol mulai ini kita ke next atau ke pendahuluan. Kemudian di pendahuluan ini kita arahkan ke pilihan menu seperti ini ya. Nah, kenapa muncul next terus gitu ya? Nah, kita perlu lakukan preferensi lebih lanjut. Nah, oke sahabat semua, karena tadi masih ada kita sudah buat tombol custom next gitu ya, back dan seterusnya, tapi kok masih muncul tombol bawaan. Nah, kita lakukan preferensi di sebelah kanan. Di sini ada dokumen option. Kemudian kita pilih navigasinya itu pakai yang microsite ya. Nah, kita klik. Nah, sehingga nanti tombol bawaan atau standar dari Genially itu nggak ada. Kita lakukan present lagi, sahabat semua. Nah, oke ya, udah nggak ada tombol next di sini ya. Sehingga kita bisa lakukan seperti ini. Kita perbesar. Kita klik mulai. Ya. Kita pilih menu. Oke, nah ini udah running well ya, udah running. Kita kembali, kita next, kita pilih menu. Misalkan kita siap ujian, dan di sini akan muncul tadi halaman ujian ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita back lagi mungkin. Nah, kita lakukan apa tadi, tonton video. Oke, ini kita bisa klik mulai, tonton video, dan ini akan terus berlanjut gitu ya. Baik sahabat semua, ini hanya contoh gimana cara kita membuat MPI di Genially. Langkah terakhir kita harus membagikan ya, kita bagikan di sini berupa link ya sahabat semua. Jadi nanti sahabat semua kalau ingin mengumpulkan tugasnya, maka sahabat semua bisa klik share, kemudian bisa klik link copy. Nah, silakan ini yang dikumpulkan. Cukup demikian sahabat semua, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Harapannya bisa menambah kreasi dan motivasi sahabat semua bisa membuat multimedia pembelajaran interaktif. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Baik teman-teman, buat tugas selanjutnya, Pak minta kalian buat 3 kelompok kecil untuk diskusi tentang materinya tentang sistem operasi ya. Jadi yang pertama materinya itu yang pertama tentang Windows ya, yang kedua juga Linux, kemudian ada tentang Macintosh ya. Jadi nanti untuk
materi pertama di kelompok Windows ini nanti bisa maju ke depan, nanti kita diskusi bersama teman-teman yang lain. Nanti teman-teman yang ada yang memaparkan materi tentang Windows, jadi teman-teman yang lain boleh kasih pertanyaan ke teman-teman yang maju ke depan. Oke, cukup jelas untuk materi untuk presentasinya? Jelas ya? Oke. Jadi sembari menunggu nanti kelompok satunya, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti siapa yang siap untuk maju ke depan. Bebas, siapa aja siap, nanti siapa aja yang siap duluan nanti boleh maju. Oke? Oke, jadi jelas ya kelompoknya. Nanti kelompoknya yang kemarin udah Pak bagi, jadi kita pakai kelompok yang kemarin, ya. Oke. Oke, enggak. Ya. Oke, maju. Siapa yang dipanggil tadi? Ada posisi kan? Sini beda. Peras ini, operator ya. Nah, coba Ngaku ya. Nah, moderatornya siapa? Moderator. Moderator sini. Bisa ya. Bisa ya. Di ini dulu. Mereka apa langsung? Zoom. Di Zoom. Ya, ini aja. Ada moderatornya ya? Meja. R5. Oh iya. Coba ya, buka ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Niza Asciarita sebagai moderator. Kenalkan, saya Safa Zulinda. Saya Marta Dayana. Saya Cindy Natasha. Setelah materi pertama akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy kami persilakan. Pengantar Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini digunakan secara luas di komputer pribadi dan perangkat lainnya. Windows menyediakan antarmuka grafis pengguna atau GUI, kemudahan akses dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat lunak. Versi Windows. Yang pertama, beberapa versi Windows yang populer antara lain yaitu Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 8 atau 8.1, Windows 10, Windows 11. Setiap versi membawa fitur baru dan peningkatan performa serta keamanan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marta. 3 fitur utama Windows. Start menu. Pusat navigasi utama untuk membuka aplikasi, dokumen, dan pengaturan. Kedua, file export untuk mengelola file dan folder. Ketiga, taskbar menampilkan aplikasi yang sedang berjalan dan notifikasi. Selanjutnya, control panel dan settings mengelola pengaturan sistem dan perangkat keras. Baik, itu saja materi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke ya, teman-teman, rekannya dipersilakan untuk kelompok 1 sudah siap nampaknya buat meluncurkan jawaban dari teman-teman. Boleh? Siapa yang nanya? Ariel? Oke, boleh Ariel, saudara Ariel? Kakak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Paulizakian dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, yang dipaparkan tadi kan kekurangan Windows itu belum spesifik mungkin ya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nggak tentang kekurangan Windows? Terima kasih.
Ada lagi yang ingin bertanya? Ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan oleh saudara Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman. Saya ingin bertanya, apa sih penyebab umum masalah Windows tidak bisa boot atau bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tidak bisa dibooting ya? Booting, Penting ya, booting benar. bukan boot ya, gunanya ya boot. Baik, sesi pertama kami tutup, berikan kami waktu untuk menjawab. Sepuluh menit lagi. 40-20. Baik, terima kasih sudah menunggu. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ari. Ya. Pada sini kami persilakan. Terus Ya, penjelasannya pertama rentan terhadap malware atau virus karena populasi penggunaan Windows yang sangat besar. Sistem ini menjadi target utama virus, spyware, ransomware, dan jenis malware lainnya. Terus banyak penggunaan awam Windows yang sangat besar. Itu menjadi target utama virus juga. Terus yang ketiga, banyak pengguna awam yang tidak memasang antivirus. Dampaknya, sistem menjadi lambat dan hilang privasi. Terus ada juga harus rajin update dan memasang antivirus tambahan yang kadang berbayar. Kurang optimal. Nah, sudah ada. Apakah puas? Ya, puas. oke. Baiklah, pertanyaan Rizky akan dijawab oleh siapa? Siapa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Itu penyebab umum Windows tidak bisa booting, yaitu yang pertama itu ada file sistem rusak atau hilang. Yang kedua itu ada update Windows gagal. Yang ketiga ada driver atau software bermasalah. Dan yang ketiga itu yang keempat itu ada virus. Dan yang kelima itu ada kerusakan hard disk atau SSD. Yang keenam ada pengaturan BIOS salah. Dan yang ketujuh ada masalah listrik atau overheat. Baiklah, apakah sudah jelas? Sangat jelas. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan kedua. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahir Fadila, 104240113. Izin bertanya pada kelompok 1 pada materi kalian tentang kekurangan virus. Saya akan bertanya tentang pertanyaan Areli tadi. Di situ kan kalian sebutkan tentang terhadap virus jika tidak dilindungi oleh antivirus. Salah satunya malware. Nah, pertanyaan saya tentang keamanan. Bagaimana cara mengamankan sistem Windows terhadap ancaman malware, virus, dan serangan siber? Saya. bisa diulang? Langsung ke pertanyaannya. Bagaimana cara mengamankan sistem Windows terhadap ancaman malware, virus, dan cyber? Malware, virus, Dan dan cyber.
Ini gede. Perkenalkan, saya Indiana dengan NPM 1042462 ingin bertanya, bagaimana cara mengoptimalkan performa Windows di komputer dengan spesifikasi rendah? Bagaimana cara mengoptimalkan performa Windows di komputer dengan spesifikasi yang rendah? Terima kasih kepada saudara Lutfi. Sesi kedua kami tutup, berikan kami waktu untuk menjawab. Jadi maka berarti yang belum jawab tadi maka. Jawab. Apa ya? Tidak awet. Apa ya? Baik, terima kasih telah sabar menunggu. Baiklah, pertanyaan dari Cahya akan dijawab oleh siapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya, yaitu bagaimana cara mengamankan sistem Windows terhadap ancaman malware, virus, dan cyber. Yang pertama itu mengaktifkan antivirus dan Windows Security. Yang kedua itu ada di update Windows dan software secara berkala. Dan ketiga ada jangan sembarangan klik link atau file. Yang keempat gunakan firewall. Yang kelima gunakan password yang kuat dan autentikasi ganda. Yang keenam ada nonaktifkan fitur berbahaya jika tidak perlu. Yang ketujuh ada backup data secara teratur. Yang delapan menggunakan software original. Yang kesembilan ada cek aktivitas mencurigakan secara berkala. Dan yang ke-10 gunakan adblock dan anti-tracking extension di browser. Baik, kepada Cahaya apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Cimi. Kepada Manta kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ingrid. Bagaimana cara mengoptimalkan performa Windows dengan spesifikasi rendah? Pertama, matikan startup program yang tidak penting. Kedua, gunakan tampilan sederhana. Ketiga, bersihkan file sampah. 4. Hapus aplikasi berat dan tidak diperlukan. 5. Gunakan aplikasi versi ringan atau alternatif. 6. Gunakan Windows versi ringan. Restart secara berkala dan aktifkan efek transparan dan animasi. Gunakan mode performa maksimal. Baik, saudari Indri, apakah sudah jelas? Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Cindy. Pada Cindy kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lutfi. Salah satu kelemahan yang membuat sering terjadinya serangan peretasan. Yang pertama, mengabaikan update keamanan. Yang kedua, menggunakan password yang lemah atau sama untuk banyak akun. Yang ketiga, sembarangan menginstal software bajakan. Keempat, mudah tertipu membuka link atau file dari email, WhatsApp yang tidak jelas asal usulnya dari mana.
Kebiasaan-kebiasaan ini menciptakan celah besar bagi hacker untuk masuk menggunakan teknik rekayasa sosial seperti phishing atau menyisipkan malware. Pada saudara Lutfi, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan ya tentang materi tentang Windows ya. Jadi mungkin teman-teman karena waktu kita sudah habis ya. Jadi untuk materi selanjutnya, tadi saya ada Linux sama Mac OS ya, Macintosh ya. Jadi nanti kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman. Pak Zabin, terima kasih buat kelompok 1, boleh duduk kembali ke depannya. Kita kalau anak komputer itu biasanya harus biar lebih ke komputeran. Jadi ngomongnya juga beda. Ya, kata-kata hari ini apa kita belajar coding itu seperti belajar hidup ya, penuh logika dan ya, jadi istilahnya itu kita pakai dengan istilah-istilah bahasa komputer biar lebih apa? Lebih gaul bisa ya. Setiap bab ada tantangan tapi bukan jadi kalau orang programmer ini udah paling pusing nih kalau udah bab ya. Kalau programmer melihat codingannya bab muncul bab udah pusing karena apa? Itu bakal berarti programnya nggak jalan gitu karena ada bab. Tapi itu bukan sebuah dari tantangan, tapi itu bukan jadi hambatan, jadi tetap jalan ya. Kemudian yang terakhir juga ada ingat, komputer hebat pun tak bisa jalan tanpa program yang baik. Begitu juga hidupmu butuh rencana. Komputer yang hebat juga itu nggak bisa bakal jalan tanpa program yang baik. Begitu juga kalian, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak ada rencana hidup, planning, ya, rencana buat kedepannya seperti apa, itu bakal jalannya bakal kemana-mana gitu, ya, nggak ada planning. Jadi mulai dari sekarang buatlah rencana. Kedepannya aku pengen ini ya, kedepannya aku pengen ini. Kedepannya saya pengen jadi programmer, kedepannya saya pengen jadi gamers. Kedepannya besok saya pengen jadi content creator, ya. Atau kedepannya saya pengen jadi model profesional. Kok nggak berhubungan apa sama komputer? Ya nggak apa-apa. Yang penting planningnya bagus gitu, ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus bisa ada planning buat hidup ke depan. Jadi hidupnya terarah, goyang-goyang, ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari Pak Sabin, terima kasih ya sudah hadir pada kelas hari ini. Pak Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.